Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Novi Aprilia dengan NIM 321912 akan menjelaskan materi tentang overview ekonomi syariah. Yang pertama yaitu azas, prinsip, dan ciri dasar ekonomi syariah. Azas ekonomi syariah ini terdiri dari tiga, yaitu yang pertama kepemilikan. Kepemilikan yaitu hukum syarat jenis-jenis kepemilikan terdiri dari tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Yang kedua, pengelolaan kepemilikan, yaitu di mana tata cara seorang muslim yang wajib dilakukan tatkala ia mempergunakan harta. Yang ketiga, distribusi kekayaan dengan sesama manusia. Ada tiga cara untuk distribusi kekayaannya. Yang pertama, kewajiban zakat. Yang kedua, negara mendistribusikan hartanya kepada individu yang membutuhkan tanpa imbalan. Yang ketiga, mengeluarkan harta kepada mereka yang membutuhkan, yang mana diambil dari harta kharaj dan jizyah. Selanjutnya, materi tentang prinsip ekonomi syariah. Yang pertama itu ada tauhid dan persaudaraan. Tauhid ini itu memegang konsep yang menggambarkan hubungan antara sesama manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim akan terjaga karena ia merasa bahwa Allah akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Selanjutnya, sedangkan pada konsep persaudaraan ini biasa dikenal dengan ukhuwah Islamiyah, itu memberikan makna persaudaraan dan kerjasama yang tulus antara sesama muslim dalam suatu aktivitas ekonomi. Selanjutnya, tentang bekerja dan produktivitas. Dalam ekonomi Islam ini, setiap orang dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas yang tinggi dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Selanjutnya, tentang distribusi kekayaan secara adil, di mana mekanisme pendistribusian kekayaan ini dalam Islam adalah melalui mekanisme zakat, di mana proses mekanisme zakat ini mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak si kaya kepada pihak miskin. Selanjutnya, tentang ciri dasar ekonomi syariah. Yang pertama, ekonomi Islam ingin mencapai masyarakat yang berkehidupan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, dalam ekonomi Islam diharapkan tercapainya pemuasan secara optimal berbagai kebutuhan jasmani dan rohani yang seimbang, itu baik bagi perseorangan maupun masyarakat. Selanjutnya, dalam ekonomi Islam ini hak milik relatif perseorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula. Selanjutnya, tentang dalam ekonomi Islam ini dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlantar. Yang selanjutnya, dalam harta benda tersebut terdapat hak untuk orang miskin. Oleh karena itu, harus dinafkahkan sehingga dapat dicapai pembagian rezeki. Selanjutnya, pada batas waktu tertentu, hak milik tersebut dikenakan zakat. Dalam ekonomi Islam ini, perniagaan diperkenakan dalam ekonomi Islam ini perniagaan diperkenankan, tetapi riba dilarang. Dan terakhir, tidak ada perbedaan suku dan keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Suci Ramadhani dengan NIM 3219121 akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang manfaat dan karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama itu adalah manfaat ekonomi syariah. Adapun manfaat yang pertama itu adalah mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Maksudnya adalah jika ada seorang muslim yang masih bergelut dengan ekonomi konvensional, maka Islamnya belumlah kafah. Yang kedua itu adalah menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, baik itu bank, penggadaian, asuransi, maupun BMT. Selanjutnya adalah praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah menerapkan syariat Allah. Selanjutnya yang keempat adalah mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, berarti kita mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Yang kelima adalah mengamalkan ekonomi syariah dengan ikut serta dalam kegiatan ekonomi syariah seperti menabung di lembaga keuangan Islam. Yang terakhir adalah mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar.
Baiklah, yang kedua itu karakteristik ekonomi syariah. Adapun karakteristik ekonomi syariah ini yang pertama adalah sebuah sistem Islam yang sifatnya universal. Maksudnya di sini adalah sistem ini perlakuannya itu tidak dibatasi oleh tempat ataupun waktu tertentu. Yang kedua adalah kegiatan perekonomian bersifat pengabdian. Maksudnya ini sifatnya itu membantu dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Yang ketiga adalah kegiatan ekonomi syariah ini memiliki cita-cita yang luhur, maksudnya itu memiliki keinginan yang baik untuk umat Islam. Yang keempat, pengawasan yang sebenar-benarnya dilakukan dan diterapkan dalam kegiatan ekonomi syariah. Selanjutnya yang kelima, yaitu ekonomi syariah menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Yang keenam, memiliki hak yang sama dalam berusaha mendapatkan apa yang diinginkan lalu mendapatkan materi. Yang ketujuh adalah pembersihan harta melalui zakat wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan yang terakhir dilarang adanya riba, gharar, zulum, dan usyur dalam kegiatan ekonomi karena diharamkan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Manik dengan NIM 321913 akan menjelaskan tentang asas sistem ekonomi syariah. Asas sistem ekonomi syariah ini adalah kegunaan, di mana adalah kemampuan suatu benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, oleh karena itu, utilitas terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah batasan-batasan kenikmatan yang didapat dari seseorang dalam memperoleh suatu barang. Yang kedua adalah keistimewaan yang terpelihara atau substansi komoditi itu sendiri, termasuk kemampuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, bukan hanya untuk kebutuhan manusia tertentu, istilahnya ada waktu, ada kekuatan manusia mencakup energi dan mental, serta fisik yang dicurahkan atau dikorbankan untuk memperoleh kekayaan atau keuntungan dari aset tersebut. Contohnya kita mempunyai properti. Jadi kita mempunyai properti itu harus membutuhkan kekuatan apa yang kita korbankan, seperti tenaga, fisik kita, mental kita. Jadi yang kedua adalah dari aset properti ini dapat kita gunakan untuk dijual, disewa, atau ditukar. Dalam beberapa kasus yang terdapat pada asas sistem ekonomi syariah adalah contohnya mengkonsumsi zat apel, zat yang disamarkan seperti apel, atau tidak mengkonsumsi zat hanya untuk kepentingan. Nah, itu. Contoh yang kedua adalah kepentingan seperti mobil yang untuk disewakan, termasuk rumah kos untuk memperoleh keuntungan yang disewakan orang lain, dan juga kekayaan ini mencakup uang seperti emas, perak, dan pakaian serta lain-lainnya. Seperti inilah yang dimaksud dengan asas sistem ekonomi. Jadi intinya adalah kekayaan ini berupa apa yang kita butuhkan karena dapat memenuhi kebutuhan manusia, dan tenaga manusia hanyalah alat untuk memperoleh aset tersebut, yang baik dalam substansi maupun yang lainnya. Jadi selanjutnya dari asas ekonomi ini kita menggunakan hal mendasar, di mana hal ini adalah kekuatan manusia hanyalah untuk sarana atau menciptakan kekayaan. Dari sinilah orang pada dasarnya dapat mencoba mengumpulkan aset tersebut. Jadi oleh karena itu, baik manusia maupun kekayaan merupakan alat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang kedua adalah kekayaan yang dapat dikumpulkan seseorang, karena kekayaan adalah akumulasi kekayaan dan energi. Harta dan yang diperoleh seseorang dapat berupa harta yang diperoleh orang lain. Sebetulnya sebagai berikut contohnya saja ya, akuisisi aset oleh hibah atau sumbangan saja. Hibah ini adalah pemberian suatu secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain. Dan ini bisa menjadi aset yang belum diperoleh seseorang. Baiklah, saya Rosmeidan yang 32191115 akan melanjutkan materi yaitu konsep rasionalitas dalam perspektif Islam. Konsep rasionalitas dalam ekonomi syariah Islam lebih luas redupnya daripada ekonomi konvensional. Rasionalitas ekonomi syariah dalam Islam diarahkan sebagai dasar perilaku kaum muslim dalam mempertimbangkan kepentingan diri, sosial, dan pengabdian kepada Allah. Beberapa pakar ekonomi membuat batasan-batasan terhadap rasionalisasi dalam ekonomi Islam. Rasionalisasi dalam ekonomi Islam tidak hanya didasarkan pada pemuas nilai guna di dunia, tetapi menimbulkan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, memuaskan idensi waktu yang lebih cakrawala di dunia.
memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. C. Usaha-usaha yang telah dicapai falah, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam buku Ekonomi Mikro Islam oleh Anita Rahmawati menguraikan beberapa prinsip dasar dalam rasionalitas ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep sukses dalam Islam diukir dalam nilai normal Islam. Yang kedua, seorang muslim harus percaya adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Yang ketiga, harta merupakan anugerah Allah dalam bukan berupa yang dengan sendirinya bersifat baru sehingga harus dijauhi. Yang keempat, harta benda atau barang merupakan karunia yang diberikan Allah kepada manusia. Yang kelima, Islam memiliki seperangkat etika dan nihil yang harus dipedomani manusia. Baiklah, saya Elpinita NIM 32191116 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang sistem ekonomi syariah. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, yang mana nilai yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang sehari-harinya dapat diterapkan bagi individu, kelompok, masyarakat, ataupun pemerintah yang dapat mengorganisasikan faktor-faktor produksi, distribusi yang dihasilkan. Adapun yang dapat membedakan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya, yang pertama yaitu asumsi dasar dalam proses dan interaksi dalam kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Yang kedua yaitu prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisien, pemanfaatan, dan menjaga kelestarian alam. Yang ketiga yaitu motif ekonomi Islam, yaitu mencari keuntungan baik di dunia maupun di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dengan pengertian yang secara luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ulinisa dengan NIM 3219083 akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Maqasid al-syariah adalah tujuan yang diberikan Allah dalam setiap syariah atau hukum-hukumnya. Menurut Al-Fasi, maqasid syariah Islam adalah tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh pembuat syariat dalam semua hukum-hukumnya. Sedangkan menurut Al-Raisuni, maqasid al-syariah adalah beberapa tujuan yang dibawa syariat untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari maqasid syariah ialah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Al-Saitibi sebagai penyelaras dari ulama-ulama sebelumnya kemudian memilah tingkat maqasid al-syariah berdasarkan pada maslahah yang bertumpu pada kepentingan untuk dipenuhinya menjadi 3 bagian. Yang pertama, al-maslahah daruriyah adalah hal yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh manusia untuk mencapai kemaslahatan dunia akhirat. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, sholat, dan ibadah lainnya. Yang kedua yaitu maslahah al-hijiyat, yaitu sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melakukan sesuatu bisa ditunjang. Namun ketika tidak ada juga tidak menimbulkan kerusakan atau kemudaratan. Contohnya yaitu hubungan antar manusia, adanya transaksi fikih muamalah. Yang ketiga yaitu maslahah al-tahsiniyat, tindakan atau sifat yang biasanya dipegang oleh adat kebiasaan masyarakat yang bagus dan berdasar pada kepribadian yang kuat serta tidak bertentangan dengan akal sehat. Contohnya yaitu dilarangnya jual beli barang yang najis. Selanjutnya yaitu maqasid syariah dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Yang pertama, distribusi atau putaran properti secara berkelanjutan syariah.
fokus terhadap keadilan dan manfaat manusia. Yang demikian, syariah mementingkan pencapaian tujuan ini sehingga sebagian besar masyarakat dapat terlibat dalam aktivitas keuangan dan mencegah uang terkumpul pada sebagian manusia saja. Yang kedua yaitu investasi kekayaan secara berkelanjutan pembangunan. Hidup manusia tidak hanya meliputi aspek memenuhi kebutuhan asasi mereka saja,